Dasar Linguistik. Sebelumnya perkenalkan nama kami. Nama saya Cynthia Agustina dengan NPM 2042 40083. Saya Putri Vitasari dengan NPM 20424104. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saudari Putri, yang kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian bahasa. Kata bahasa dalam bahasa Indonesia memiliki lebih dari satu makna atau pengertian. Sebagai objek kajian linguistik, parol merupakan objek konkret yang berwujud ujaran nyata yang diucapkan oleh para bahasawan dari suatu masyarakat bahasa. Fungsi bahasa adalah alat komunikasi bagi manusia. Menurut Djoko dan Krida Laksana, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Selanjutnya ada ciri-ciri bahasa. Yang pertama ada keumuman. Ciri bahasa yang pertama, bahasa memiliki keumuman. Pertanyaannya adalah, apa sih yang biasanya dianggap umum dalam berbahasa? Meliputi beberapa poin, yaitu yang pertama, setiap bahasa memiliki fonem vokal dan fonem konsonan. Yang kedua, bahasa memuat konstituen yang dapat digunakan untuk menunjuk orang, misal kata ganti orang pertama, orang ketiga, dan masih banyak lagi. Dan yang ketiga, bahasa dapat mengalami perubahan. Yang keempat, tidak ada batasan setiap kalimat yang dihasilkan. Ciri bahasa selanjutnya yaitu khusus. Ciri hakikat bahasa yang kedua adalah ciri khusus. Ciri secara khusus dibagi menjadi beberapa poin, yaitu yang pertama, bahasa mengalami konjungsi dan deklinasi. Yang kedua, adapun bahasa yang menggunakan imbuhan dan yang tidak menggunakan imbuhan. Dan yang terakhir, bahasa memiliki bahasa preposisi maupun posposisi. Dan yang selanjutnya, bahasa dan faktor luar bahasa. Objek kajian linguistik mikro adalah struktur intern bahasa atau sosok bahasa seperti bahasa itu sendiri. Sedangkan kajian linguistik makro adalah bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa. Kiranya yang dimaksud dengan faktor-faktor di luar bahasa itu tidak lain daripada segala hal yang berkaitan dengan kegiatan manusia di dalam masyarakat. Sebab tidak ada kegiatan yang berhubungan dengan bahasa. Yang ingin dibicarakan dan yang erat kaitannya dengan bahasa adalah bahasa dalam kaitannya dengan kegiatan sosial di dalam masyarakat. Hubungan bahasa dengan masyarakat itu, yang pertama, masyarakat bahasa. Kata masyarakat biasa diartikan sebagai sekelompok orang dalam jumlah yang banyak atau relatif, yang merasa sebangsa, seketurunan, sewilayah, tempat tinggal, atau yang mempunyai kepentingan sosial yang sama. Seperti masyarakat Betawi, lalu yang dimaksud dengan masyarakat bahasa adalah sekelompok orang yang merasa menggunakan bahasa yang sama. Contoh, seperti sekelompok orang yang merasa menggunakan bahasa Sunda, maka dapat dikatakan mereka adalah masyarakat bahasa Sunda. Akhirnya, tentang masyarakat bahasa ini ada masalah. Bagaimana dengan masyarakat yang bilingual atau multilingual? Selanjutnya, variasi dan status sosial bahasa. Bahasa itu bervariasi karena anggota masyarakat penutur bahasa itu sangat beragam. Berdasarkan penuturnya, kita mengenal adanya dialek-dialek, baik dialek regional maupun dialek sosial. Lalu, berdasarkan penggunaannya, kita mengenal adanya ragam-ragam bahasa, seperti ragam jurnalistik, ragam sastra, ragam ilmiah, dan sebagainya. Dalam beberapa masyarakat tertentu, ada semacam kesepakatan untuk membedakan adanya dua macam variasi bahasa yang dibedakan berdasarkan status pemakaiannya. Yang pertama adalah variasi bahasa tinggi atau biasa disebut Sunda. Akhirnya, tentang masyarakat bahasa ini ada masalah. Bagaimana dengan masyarakat yang bilingual atau multilingual? Selanjutnya, variasi dan status sosial bahasa. Bahasa itu bervariasi karena anggota masyarakat penutur bahasa itu sangat beragam. Berdasarkan penuturnya,
kita mengenal adanya dialek-dialek, baik dialek regional maupun dialek sosial. Lalu, berdasarkan penggunaannya, kita mengenal adanya ragam-ragam bahasa, seperti ragam jurnalistik, ragam sastra, ragam ilmiah, dan sebagainya. Dalam beberapa masyarakat tertentu, ada semacam kesepakatan untuk membedakan adanya dua macam variasi bahasa yang dibedakan berdasarkan status pemakaiannya. Yang pertama adalah variasi bahasa tinggi atau biasa disebut T, dan yang lain variasi bahasa rendah atau biasa disebut R. Variasi T digunakan dalam situasi-situasi resmi seperti pidato dan bahasa pengantar dalam pendidikan. Sedangkan variasi bahasa R digunakan dalam situasi yang tidak formal, seperti di rumah dan surat pribadi. Dalam bahasa Indonesia, variasi bahasa T barangkali sama dengan ragam bahasa Indonesia variasi bahasa T. Dan variasi bahasa R sama dengan ragam bahasa Indonesia non-baku. Variasi bahasa T dan R biasanya mempunyai kosakata masing-masing yang berbeda. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi kelanjutan dari yang disampaikan oleh Saudari Putri. Yang ketiga itu penggunaan bahasa. Menurut Himas 1974 mengatakan bahwa seorang pakar sosiolinguistik mengatakan suatu komunikasi dengan menggunakan 8 unsur. Yang pertama itu setting and scan, yaitu unsur yang berkenan dengan tempat dan waktu terjadinya percakapan. Yang kedua, participants, yaitu orang-orang yang terlibat dalam percakapan. Yang ketiga, ends, yaitu maksud dan hasil percakapan. Yang keempat itu sequence, yaitu hasil hal yang menunjukkan pada bentuk isi dari percakapan. Misalnya kalimat yang pertama itu dia berkata dalam hati, tanda kutip, mudah-mudahan lamaranku diterima dengan baik. Yang B itu baik berkata dalam hati, mudah-mudahan lamarannya diterima dengan baik. Perkataan mudah-mudahan lamaranku diterima dengan baik pada kalimat A adalah bentuk percakapan, sedangkan kalimat B adalah contoh dari percakapan. Yang kelima itu K, yaitu yang menunjuk pada cara atau semangat dalam melaksanakan percakapan. Yang keenam itu instrumentalities, yaitu yang menunjuk pada jalur percakapan apakah secara lisan atau tertulis. Yang ketujuh itu adalah norms, yaitu yang menunjuk pada norma perilaku peserta percakapan. Yang kedelapan itu genres, yaitu yang menunjuk pada kategori atau ragam bahasa yang digunakan. Selanjutnya, materi yang kelima, bahasa dan budaya. Satu lagi yang menjadi objek kajian linguistik makro adalah dengan mengenai hubungan bahasa dengan budaya atau kebudayaan. Dalam sejarah linguistik ada satu hipotesis yang sangat terkenal mengenai hubungan bahasa dan kebudayaan ini. Hipotesis ini dikeluarkan dari dua orang pakar. Yang pertama itu ada R. Sapir dan Benjamin Le Wolf. Dan oleh karena itu disebut dengan hipotesis Sapir-Whorf, yang mengatakan bahwa bahasa mempengaruhi kebudayaan, atau dengan lebih jelas bahasa itu mempengaruhi cara berpikir dan bertindak anggota masyarakat dan penuturnya. Jadi bahasa itu menguasai cara berpikir dan bertindak manusia. Pada yang dilakukan, manusia selalu dipengaruhi oleh sifat-sifat bahasanya yang mempunyai kategori kala atau waktu. Masyarakat penuturnya sangat menghargai dan sangat terikat oleh waktu. Segala hal yang mereka lakukan selalu sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan. Terima kasih. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum